Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamr." Akan datang kepada manusia suatu zaman yang mana orang yang berpegang teguh dengan ajaran agamanya itu seperti orang yang menggenggam bara. Ustaz-ustazah yang kami muliakan, salah satu yang menjadi keniscayaan bagi kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah adalah keimanan itu mesti diuji terlebih dahulu. Jadi tidak hanya sekedar pengakuan lisan, tetapi pengakuan keimanan itu baru benar-benar terlihat ketika diuji dengan berbagai ujian. Itulah yang digambarkan oleh Allah. Salah satu contohnya dalam surat Al-Ankabut ayat kedua dan ayat ketiga. Jadi saudara-saudara, ketika kita membaca sebuah hadis yang Nabi mengatakan akan ada suatu zaman, akan datang suatu zaman, itu para ulama mengistilahkan perkataan seperti itu dengan nubuat. Sebagian orang membahasakan dengan ramalan. Nabi meramal. Tapi kan istilah ramalan Nabi ini kan tidak tepat, karena Nabi bukan peramal. Tapi lebih tepatnya membuat tanda-tanda kenabian yang memperkuat kalau beliau betul-betul Nabi. Beliau diberitahu oleh Allah bahwa suatu hari nanti akan terjadi begini dan begini. Dan itu terbukti. Hadis yang anda bacakan di awal tadi, kata Nabi, akan datang suatu zaman orang-orang yang bersabar, yang memegang teguh ajaran agama mereka itu, mereka seperti seseorang yang sedang menggenggam bara. Artinya sesuatu berat. Syariat itu ibarat barangnya, sedangkan kita yang ingin memegang syariat itu, ingin mengamalkan syariat itu ibarat bara api. Kalau dipegang tangannya terbakar, kalau dilepas ya lepaslah syariat itu dalam diri kita. Kita enggak orang bersyariat lagi. Nah pertanyaannya, saudara, kita memilih tipe yang mana? Apakah orang yang akan menyampaikan bara ini, karena kita anggap bara ini akan memanaskan, merusak rendah, atau kita memilih untuk menggenggamnya walaupun itu terasa panas? Inilah ujian yang kita sahabat saudara. Kita apalagi yang hidup di dunia pesantren, pemberitaan belakangan yang sengaja diarahkan kepada pondok pesantren dengan tujuan bagaimana marwah pondok pesantren ini betul-betul bisa hancur di hadapan umat, dan itu sudah mulai berhasil agenda itu. Tidak usah jauh-jauh saudara, kita di Kabupaten Agam saja, semua pondok pesantren boleh dikatakan ada lebih kurang 39 atau 40 pondok pesantren di Agam. Semua pondok pesantren mengalami penurunan jumlah santri satu tahun belakang. Kita tidak tahu untuk tahun yang akan datang apakah akan sama, tapi tentu kita ikhtiarkan, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kepercayaan umat terhadap pondok pesantren ini bisa kembali dilakukan, terkhususnya untuk kita yang berada di Indonesia. Nah, saudara, anda berikan berbagai contoh ujian-ujian yang mungkin kita sudah merasakan. Yang pertama, ujian di akhir zaman ini adalah ketika seseorang berpegang teguh dengan agama, kadang dibahasakan dilekatkan gelar-gelar yang tidak baik untuk diri. Dibilang orang keras, dibilang orang radikal,
bilang orang sok suci lagi. Dan ini bukan sesuatu yang asing lagi, sudah terjadi dahulu. Sudah terjadi di zaman Nabi Lut dulu ya. Nabi yang diuji oleh perilaku kaumnya yang menyimpang. Kaum Sodom, laki-laki suka dengan laki-laki, kaum gay. Kalau kita buka misalnya surat Al-A'raf, kalau anda mencantumkan di sini Al-A'raf ayat 82. Jadi kalau dilihat ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya terutama ayat 80 ayat 81, di situ kan Nabi Lut mendakwahi kaumnya yang memiliki penyimpangan seksual, laki-laki suka dengan laki, kaum gay. Dia ingatkan bahwa ini adalah perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji, yang tidak baik, dengan harapan mereka sadar dan mereka tinggalkan itu. Tapi Ustaz, mari kita lihat reaksi mereka. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ini akan kita rasakan. Bahkan mungkin telah kita rasakan. Jawab mereka, dan tidak ada jawaban dari kaumnya menanggapi dakwah dari Nabi Nuh yang mengingatkan mereka tentang kesesatan perilaku, penyimpangan perilaku seksual mereka. Apa jawab mereka? Qalu akhrijuhum min qaryatikum. Usir saja Lut itu dengan pengikut-pengikutnya dari daerah kalian, dari negeri kalian ini. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang menganggap suci. Kalau bahasa kita sekarangnya saudara, orang yang berusaha berpegang syariat, kemudian mendakwahkan itu di tengah-tengah umat, dianggap orang sok suci. Allah itu sok suci. Biasa aja lah, kita akan hidup bersama maju. Itu ujian. Bahkan narasi-narasi radikal itu saudara secara tidak sadar sudah meracuni kita. Jadi seolah-olah orang yang berpegang dengan syariat sebenarnya ini ujian. Nah, ketika kita ini menampakkan simbol-simbol Islam, ustazah ini tidak hanya di pondok pesantren, tapi di luar juga, hijabnya panjang, jaga auratnya dengan baik, yang mungkin berbeda di lingkungannya dari apa yang biasa dipraktekkan oleh orang-orang di lingkungannya, kemudian dicap dengan cap yang tidak baik, maka disinilah ujian keimanan ini. Al-Qawimu ala jalbi, memegang syariat Tuhan ini tidak jauh seperti kita memegang anak. Kemudian selesai, yang contoh yang kedua, yaitu pemahaman yang menyimpang, yang menimbulkan syubhat-syubhat dalam pemikiran, yang bisa menggoyahkan iman kalau tidak keluar dari Islam, paling tidak aku dan itu. Dulu bertahun-tahun lalu ya, tahun berapa itu? Kita awal 2000-an. Pernah terjadi kasus di salah satu universitas negeri di Jawa, Universitas Islam, sekarang UI. Ketika terjadi masa orientasi mahasiswa baru, berdirilah ya, sekelompok mahasiswa dari jurusan akidah filsafat. Kemudian meneriakkan suatu kalimat yang tidak terbayangkan kok ada orang berani meneriakkan. Kalau biasanya kita kan saudara mengucapkan Allahu Akbar. Kalau dia tidak, apa dia katakan kepada mahasiswa baru? Mari kita teriakkan anjing buat. Di mana itu terjadi? Di kampus Islam ini. Kemudian ada dosen yang ngajar di lokal sama mahasiswa, kemudian dia tulis kalimat Allah,
di sebuah kertas dia taruh di lantai bila dia Islam. Kampus Islam, dosen yang ngajar mata pelajaran Islam. Nah, ketika orang heboh, apa jawaban dari pihak kampus atau orang belanya? Ya itu kan kalimat Allah itu hanya kertas. Yang hakikat Allah sebenarnya itu kan bukan itu. Banyak juga orang macam itu. Nah, belum lagi contoh sesudah yang membuat kita yang mungkin selama ini kita sucikan mulai koyakkan. Contoh bagaimana Nabi di framing buruk oleh sebagian orang yang tidak suka dengan Nabi sebagai laki-laki pedofil. Kalau kita bawa ke zaman sekarang, kalau ada laki-laki yang umur 50 tahun nikahi anak umur 9 tahun, bagaimana contohnya? Nah, dia bawa cara pandang sekarang ke kejadian masa lalu. Gimana kalian itu? Karena menganggap sekarang kalau ada laki-laki 50 tahun menikahi anak perempuan umur 6 tahun, kalau dalam riwayat kan Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun, umur 9 baru semua. Kalian anggap itu tidak baik. Lalu Nabi kalian gimana? Yang menikahi Aisyah umur 6 tahun, semua umur 10 tahun. Nah, orang yang tidak kuat fondasi ilmunya Ustaz-Ustazah, dia akan goyah. Nah juga, kok Nabi bisa seperti itu? Kalau dia tidak menemukan jawaban yang benar dari syubhat ini, maka syubhat pemikiran ini ibarat racun yang akan melemahkan keimanan. Kalaupun dia tidak keluar dari Islam, dia akan merusak umat Islam. Ini contoh saya, Ustaz. Makanya kami dulu di Al-Azhar itu ada mata kuliah namanya syubhat. Ada syubhat Al-Quran, ada syubhat Al-Hadis, ada syubhat Al-Islam. Syubhat-syubhat pemikiran-pemikiran keliru yang dimunculkan oleh para orientalis, baik itu berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan ajaran Islam secara langsung. Kemudian diberikan jawaban-jawaban dari syubhat-syubhat itu, bagaimana hakikat Islam. Jadi kita penting untuk belajar supaya kalau muncul isu-isu pemikiran seperti itu bisa kita kata dengan baik. Nah, kemudian Ustaz, yang ketiga juga faktor ujian kita hari ini adalah media-media yang menjadi mediator kerusakan. Apalagi media-media sosial kita ya. Di mana orang tidak malu lagi nampakkan auratnya, berjoget-joget. Bahkan seorang perempuan yang pakai jilbab, bahkan seorang guru pakai jilbab di sekolah Islam lagi berjoget-joget di TikTok dan di-sharekan. Ini kan media sebuah tantangan. Makanya untuk mengatasi ini solusinya dan antaranya adalah dua. Yang pertama, mari kita senantiasa hadir majelis ini. Tentu majelis ilmu yang benar, majelis ilmu yang memberikan kepada kita pemahaman Islam yang benar. Dan kalau ada syubhat-syubhat pemikiran yang muncul itu bisa kita tanyakan kepada para ulama kita yang berkompeten. Kemudian yang kedua, yaitu berusaha beristiqamah dalam menjalankan ajaran agama walaupun berat dan bersabar dengan ujian-ujian yang ada. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat yang mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan jangan pula merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Kemudian Al-Kahfi ayat 28,
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'bu 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka baik di waktu pagi maupun di waktu petang sambil mengharapkan keridhaan. Dan janganlah kamu palingkan pandanganmu dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia, dan janganlah kamu taati atau ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Sesungguhnya usaha mereka itu telah melampaui batas. Saudara, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang mampu untuk bersabar dalam menghadapi ujian-ujian keimanan di akhir zaman ini. Apalagi kita hidup di tengah-tengah lingkungan pondok pesantren, tentu ada ujian-ujian tersendiri. Karena kepribadian pesantren itu tidak hanya sejatinya di lingkungan pondok pesantren saja, tapi juga kita bawa dan tampakkan di tengah-tengah masyarakat